Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sedikit renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang akan hamba-Mu beritakan dari firman-Mu, ya Tuhan, dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, ini sajalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Pada kesempatan kali ini, firman yang saya bawakan ini bertema manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru bukan manusia yang orang yang kembali lagi ke dalam rahim ibunya lalu lahir kembali, bukan seperti itu. Manusia baru itu adalah manusia yang bertobat, yang meninggalkan kehidupannya yang lama, kehidupan yang kurang berkenan kepada Allah, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Di ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan, pasti seseorang memiliki sikap yang berbeda terhadap orang-orang yang lainnya. Dia memiliki sikap yang lebih mencerminkan sikap Allah. Di sini dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran. Lemah lembut dan kesabaran ini seperti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya ada teman kita yang mengganggu kita atau berbuat jahat kepada kita, hendaklah kita memiliki sikap sabar dan rendah hati. Jangan kita
membalas teman kita. Semisalnya dia memukul kita, kita balas pukul juga. Tetapi berdoalah untuk dia agar dia menjadi yang lebih baik lagi sikapnya. Di ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini untuk orang-orang yang memiliki misalnya musuh atau orang-orang yang kita benci, misalnya karena dia membuat sesuatu perbuatan terhadap kita yang menyakiti hati kita, jadinya kita menaruh dendam terhadap dia. Mulai dari sekarang, janganlah kita menaruh dendam terhadap sesama kita, karena semua orang yang ada di dunia ini adalah manusia-manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni mereka, bahkan memilih mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sebagai manusia harus bisa sama seperti Allah untuk saling mengampuni terhadap sesama. Bila ada teman kita yang melakukan kesalahan atau membuat hati kita terluka, maafkanlah mereka. Jangan kita menaruh dendam terhadap sesama kita. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Untuk dalam hal apapun, misalnya dalam hal berkumpul, bergaul atau apapun, kita hendaknya menerapkan sikap-sikap yang baik. Kita harus menerapkan perilaku kasih, menyayangi sesama sebagai pengikat atau pemersatu kita terhadap sesama kita, yaitu dengan kasih. Di ayat yang ke-15 tertulis bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah, hendaknya di dalam hati kita ada damai sejahtera Kristus, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh, dan kita harus bersyukur. Di ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang mungkin memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain, kita harus memiliki sikap mengajar. Kita akan diberi hikmat untuk mengajar atau menegur sesama kita untuk berbuat hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-17 tadi, ini adalah hal yang paling penting. Dikatakan di sini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi inti dari Kolose 3 ayat 12-17 ini, kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan Allah, hendaklah kita memiliki sikap kerendahan hati, kesabaran, dan saling mengampuni. Hendaklah kita dalam setiap pekerjaan, perbuatan kita,
Hendaklah kita melakukannya semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Sekian renungan firman yang saya bawakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang berlimpah. Ya Tuhan, kami telah usai mendengarkan sebagian dari firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu firmankan tadi dapat menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semoga firman yang saya bawakan tadi dapat menjadi rema bagi kehidupan kita semuanya. Shalom.